Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan struktur pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada intinya adalah hampir sama dengan dua jenis pasar lainnya. Di antara dua jenis pasar lainnya yaitu monopoli maupun pasar bersaing sempurna. Secara umum kalau kita lihat pasar persaingan monopolistik itu paling banyak kita temukan di dalam dunia nyata. Untuk analisa harga dan output dalam jangka pendek pada pasar yang monopolistik, pada intinya tidak berbeda jauh dengan jenis struktur pasar lainnya. Nanti kita lihat di mana perbedaannya ya. Kemudian analisis pasar monopolistik secara umum terletak pada analisis jangka panjangnya. Nah, dalam jangka panjang nanti kita lihat dia hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna. Ya. Kemudian keseimbangan akan terjadi pada pasar persaingan monopolistik jika semua perusahaan untuk produk tertentu berada dalam keadaan keseimbangan secara bersamaan. Dan setiap perusahaan akan menentukan harga, kuantitas, dan derajat diferensiasi produknya dalam rangka untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, jadi nanti di sini kita lihat pada intinya pasar persaingan monopolistik adalah sangat erat kaitannya dengan diferensiasi produk. Oke, kita lihat asumsinya. Pertama adalah dalam pasar persaingan monopolistik, di situ masih banyak perusahaan menjual dan produknya adalah heterogen atau terdiferensiasi. Kita lihat sifat monopolinya timbul karena produk perusahaan sedikit atau banyak tetapi berbeda dengan produk lain dari perusahaan lainnya ya, di dalam sebuah industri. Maksudnya begini, sifat monopoli itu timbul karena produk perusahaan kemungkinan itu sedikit yang dihasilkan, atau mungkin banyak, bisa jadi banyak, tetapi berbeda dengan produk perusahaan lain yang ada di dalam industri. Sifat persaingan sempurna timbul karena banyak perusahaan dalam industri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pasar persaingan monopolistik itu diantara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oke. Kalau kita lihat kurvanya masih slope negatif, beda dengan kalau pasar persaingan sempurna ya, dia kurvanya kan begini ya, horizontal. Kalau ini masih berslope negatif tetapi cenderung datar. Ya, artinya kalau ini PPS maka dia ya kira-kira beginilah. Ya. Sehingga keputusan menaikkan harga akan menurunkan jumlah penjualan yang relatif besar. Dalam pasar persaingan monopolistik, promosi merupakan salah satu instrumen ya, dalam meningkatkan total penerimaan ataupun total penjualan. Kemudian asumsi berikutnya adalah perusahaan relatif mudah ya keluar masuk dalam industri. Ini keluar masuk maksudnya ya. Persaingan dalam monopolistik di sini bukan terletak pada harga ya, tetapi bagaimana strategi mereka nanti melakukan diferensiasi produk, juga termasuk bagaimana mereka melakukan promosi di dalam industri itu ya. Kita lihat keseimbangan jangka pendek untuk pasar persaingan monopolistik. Dari kurva kalau kita lihat, dia tentu saja pasar persaingan monopolistik itu menentukan harganya dia samakan MR sama dengan marginal cost, yaitu pada titik ini. Oke, nah ini harga yang ditentukan. Oke, jadi ini mengandung unsur monopoli ya, kalau kita lihat dari materi sebelumnya. Ini harga, sedangkan ketika dia menentukan harga di sini dan struktur biayanya adalah seperti yang ditunjukkan oleh ATC atau AC ya, ini maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan positif yang beri warna hijau ini. Oke. Nah, ini kurvanya, kalau kita lihat kurva demand dalam PPS kan lurus ya, horizontal gitu, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat kapan perusahaan persaingan monopolistik mengalami kerugian, apabila harganya lebih kecil dibanding average cost, atau total biaya rata-rata lebih besar dari harga yang ditentukan, tapi tetap pada posisi MR sama dengan MC, yaitu ini. Nah, contoh misalnya MR sama dengan MC, disitulah PPM atau pasar persaingan monopolistik menentukan harga. Ya. Nah,
pada kondisi ini, di sini harga yang ditentukan. Kenapa? Ini kan garis demand ya, jadi ini harga yang ditentukan. Nah, kemudian struktur biayanya ada di atas harga, sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan negatif ya, keuntungan negatif sebesar yang diarsir warna merah. Oke, ini adalah keseimbangan jangka pendek dari perusahaan pasar persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang ya, kalau kita lihat di sini, MR sama dengan MC itu tetap ya, dia menggunakan MR sama dengan MC, tetapi biayanya adalah sama dengan harga yang ditentukan. Nah, seperti ini. Sehingga dalam keseimbangan panjang, pasar persaingan monopolistik juga memperoleh zero, keuntungan nol ya, keuntungan normal. Nah, dan ini sama dengan pasar persaingan sempurna ya. Kalau kita lihat di sini, P sama dengan average total cost, yang berarti perusahaan memperoleh keuntungan normal. Persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna ketika memperoleh keuntungan normal. Maksudnya gini, keuntungan normal yang ada di PPM, ya, PPM itu sifatnya berbeda dengan keuntungan normal yang diperoleh pada pasar persaingan sempurna. Perbedaannya di mana? Nah, kita lihat di sini. P dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding dengan PPS. Itu yang pertama. Kedua adalah kegiatan produksi ya, pada persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal. Nah, jadi ini yang membedakan antara PPM dengan PPS. Sehingga sering kita sebut pasar persaingan monopolistik masih tidak efisien disebabkan karena dua hal, di mana P-nya lebih besar dengan marginal cost, ya ini, ya. Kemudian dia memiliki excess capacity. Jadi itu yang menyebabkan perusahaan yang berada dalam struktur pasar persaingan monopolistik adalah tidak efisien. Kita lihat beberapa kelebihan dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Tadi kita sebutkan kan banyak produsen ya, oke, sehingga konsumen itu bisa memilih ya tentang produk yang mereka akan pilih yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oke, yang kedua, bebas industri keluar masuk. Ya, kebebasan keluar masuk bagi produsen ini tadi sama dengan asumsinya ya, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Jadi ini salah satu kelebihan daripada pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk. Itu tentu saja mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Sehingga di sini memang loyalitas juga seharusnya didukung dengan kerangka promosi ya. Promosi untuk produk-produk tertentu ya. Pasar persaingan monopolistik relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di dalam pasar monopolistik. Ya, jadi itu nanti bisa Anda lihat contohnya di beberapa kasus yang terutama produk-produk yang telah melakukan diferensiasi. Ya. Kekurangannya kalau kita lihat pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang relatif tinggi baik dari sisi harga, kualitas maupun pelayanan. Nah, tentu ini kekurangannya bagi perusahaan itu sendiri ya. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Artinya mereka akan mengalami kerugian. Ya. Dalam pasar persaingan monopolistik dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena terutama agen atau pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomi yang relatif tinggi. Secara umum kalau kita lihat, ketika kita memiliki skala ekonomi yang relatif bagus dibanding perusahaan lain, maka kita dapat memberikan harga yang lebih rendah ya, dibanding dengan perusahaan lain. Sehingga kemungkinan mereka akan keluar dari pasar itu sehingga kita bisa menjadi sifat monopoli. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, tadi sudah disebutkan sedikit ya, sehingga akan meningkatkan
biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Jadi inovasi dengan teknologi baru tentu akan memberikan biaya yang lebih besar juga, sehingga akan berdampak kepada harga produk yang semakin tinggi. Kita lihat contoh kasus sebagai media terakhir ya dari materi pasar persaingan monopolistik ini. Asumsikan misalnya kita ketahui fungsi permintaan perusahaan MAB yang bergerak di pasar persaingan monopolistik adalah P sama dengan 120 dikurang Q, dan fungsi biaya perusahaannya adalah seperti ini. Oke. Di mana P adalah tingkat harga. Oke. Q adalah tingkat output dan C adalah total biaya. Pertanyaannya, tentukan harga, output, dan keuntungan yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Kita bisa jawab dengan cara menentukan TR-nya. Ya. Total revenue-nya adalah P kali Q. Nah, kita substitusikan aja fungsi Q-nya. Oke, kita peroleh TR-nya seperti ini. Ini TR ya, maaf. Ini TR, ini MR. Kita turunan pertama kita peroleh. Karena kita tahu bahwasanya keuntungan maksimum ya, bagi monopoli maupun monopolistik MR sama dengan MC ya. Ini kita peroleh marginal revenue-nya. Oke. Kemudian kita cari MC-nya. MC-nya adalah di sini, berarti kita turunan pertama dari fungsi cost ya, DC DQ gitu. Itu kita peroleh 4Q ya, sama dengan ini. Oke. Ini 4Q. Kemudian kita samakan MR sama dengan MC, maka kita peroleh nilainya Q sama dengan 20. Artinya produksi yang dihasilkan sebanyak 20. Berapa harganya? Tinggal Q kita substitusikan ke fungsi harga. Seperti ini kita peroleh P-nya adalah 100. Oke. Pada saat P sama dengan 100, total biaya yang kita keluarkan adalah sebesar 805. Sehingga keuntungan yang kita peroleh, ini persamaannya, adalah P kali Q dikurang C. Artinya ini adalah revenue, ini adalah cost. Sehingga kita dapat keuntungannya sebesar 1195. Inilah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan MAB jika dia bergerak di pasar persaingan monopolistik. Bagaimana kalau dia bergerak di pasar persaingan sempurna? Ini kita lihat bedanya sedikit. Perbedaannya, tadi menentukan harganya adalah MR sama dengan MC, dia menentukan P, sedangkan pasar persaingan sempurna P sama dengan MC. Situ bedanya yang paling mendasar, sehingga kita peroleh Q-nya sama dengan 24. Nah, kita bandingkan Q PPM pasar persaingan monopolistik adalah 20, sedangkan pasar persaingan sempurna adalah 24. Sehingga nanti juga Anda bisa menentukan surplus produsen dan surplus konsumen di kedua pasar ini. Nah, pada saat kita tahu Q-nya 24, maka harganya kita bisa peroleh sebesar 96. Harganya juga lebih rendah ya di pasar persaingan sempurna dibanding dengan PPM seperti ini. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.